Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Novitasari, NPM 1901081030. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang translokasi, alokasi, dan partisi fotoasimilasi. Yang pertama, pengertian alokasi karbon. Alokasi adalah konversi asimilasi untuk sukrosa atau pati yang berhubungan dengan Sorge enzim. Perubahan alokasi karbon atau fotosintat dalam tanaman yang mengalami stres tumbuh dapat disebabkan adanya hambatan dalam phloem loading sukrosa atau rendahnya kapasitas zinc. Pati dan sukrosa nantinya akan dikerahkan untuk mendukung respirasi dan kebutuhan metabolik lainnya pada malam hari atau selama periode output fotosin sintetik terbatas. Sukrosa diekspor dari sel daun untuk jaringan non-fotosintetik, dapat dimetabolisme immediately, disimpan sementara sukrosa dalam vakuola, atau dikonversi ke pati untuk penyimpanan jangka panjang di kloroplas. Dan yang selanjutnya, pengertian translokasi pada tumbuhan. Disebutkan bahwa translokasi adalah perpindahan dari fotoasimilasi jarak jauh yang terjadi pada jaringan vaskuler, disebut phloem. Translokasi di dalam phloem adalah pergerakan hasil fotosintesis dari daun yang matang menuju area pertumbuhan dan penyimpanan atau pemindahan bahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanannya ke bagian tumbuhan lain yang memerlukan. Phloem juga mendistribusikan kembali air dan senyawa lainnya melalui tubuh tumbuhan. Biosintesis amilum dan sukrosa. Pada tumbuhan, apabila terjadi kelebihan glukosa, maka akan diubah menjadi amilum, sukrosa, dan polisakarida lainnya melalui peristiwa sintesis. Lalu bagaimana mekanisme sintesis? Sintesis sukrosa. Sintesis sukrosa berlangsung di sitosol. Glukosa dan fruktosa fosforilasi terlebih dahulu menjadi glukosa 1-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Reaksi antara dua senyawa tersebut membutuhkan energi dari uridin trifosfat dan uridin difosfat. Dan yang berikutnya, mekanisme sintesis pati atau amilum. Sintesis pati dibentuk di kloroplas dan disimpan sebagai amiloplas dalam satu atau beberapa butir plastid. Pati terbentuk ketika fotosintesis melebihi laju gabungan antara respirasi dan translokasi. Dua jenis pati yang paling sering dijumpai yaitu amilosa dan amilopektin. Pembentukan terjadi melalui satu proses yang melibatkan sambungan berulang unit glukosa dari nukleotida yang disebut adenosine dephosglucosa atau ADPG. Pembentukan berlangsung dengan 1 ATP dan glukosa 1-fosfat di kloroplas dan plastid lainnya. Enzim sintetase yang mengkatalis reaksi tersebut diaktifkan oleh ion pati seperti glikogen, yang merupakan polimer berat molekul tinggi D-glukosa dalam alpha-1-4-lin-Kg. Molekul gliseraldehid 3-fosfat yang berasal dari kloroplas berkondensasi membentuk fruktosa 1,6-bifosfat yang dikatalisis oleh enzim aldolase. Selanjutnya terjadi hidrolisis membentuk fruktosa 6-fosfat, lalu dengan menggunakan enzim sukrosa 6-fosfat sintase, terjadi pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi UDP glukosa membentuk sukrosa 6-fosfat. Terakhir, enzim sukrosa 6-fosfat fosfatase menghilangkan gugus fosfat dan menghasilkan sukrosa yang siap diangkut ke seluruh jaringan tanaman. Struktur jaringan phloem ada 3, yaitu sheaf element atau elemen saringan, yang kedua companion cell atau sel pengiring, dan yang ketiga yaitu sel parenkim. Selanjutnya ada konsep Sorge zinc. Sap dalam phloem tidak ditranslokasi secara eksklusif baik ke arah atas atau ke bawah, dan translokasi pada phloem tidak didefinisikan berkenaan dengan gravitasi.
Sebaliknya, fotosintat ditranslokasi dari daerah pasokan yang disebut source ke daerah metabolisme atau penyimpanan yang disebut sink. Source atau sumber termasuk organ pengekspor, biasanya daun dewasa yang mampu menghasilkan fotosintat melebihi kebutuhan mereka sendiri. Dan sink termasuk organ non-fotosintesis tanaman dan organ yang tidak menghasilkan fotosintat yang cukup untuk mendukung pertumbuhan atau kebutuhan penyimpanan mereka sendiri. Biasanya source berupa daun matang atau dewasa, dan sink berupa organ-organ seperti akar, umbi, daun muda, dan buah. Nah, yang selanjutnya yaitu loading phloem dan unloading phloem. Apa yang disebut dengan loading phloem? Loading phloem merupakan proses peningkatan konsentrasi gula pada sel-sel phloem yang berada dekat dengan sel-sel fotosintetik pada daun. Kemudian yang disebut dengan unloading phloem adalah pergerakan fotosintat dari shift elemen dan distribusinya ke sel sink yang menyimpan atau metabolisme. Loading phloem dan unloading phloem sama-sama memiliki dua jalur, yaitu jalur simplastik dan jalur apoplastik. Nah, jalur simplastik pada loading phloem, gula bergerak melalui plasmodesmata yang menghubungkan protoplas, sel source, dan shift element. Dan jalur apoplastik pada loading phloem, gula dilepaskan ke dalam dinding sel atau apoplastik, di mana ia secara aktif diangkut melintasi membran plasma shift element oleh transportasi gula H positif. Sebagai alternatif, gula dapat bocor ke apoplas dan secara aktif diambil oleh sel source atau shift element. Transport sukrosa yang bergantung ATP dalam pembebanan phloem. Dalam model CO transport, pemuatan sukrosa ke dalam simplas kompleks sel sumbu elemen sumbu, membran plasma ATPase memompa proton keluar dari sel apoplas, menghasilkan konsentrasi proton tinggi di sana. Energi dalam gradien proton ini kemudian digunakan untuk menggerakkan pengangkutan sukrosa ke dalam simplas kompleks SECC melalui simporter sukrosa H positif. Dan yang terakhir, jalur simplastik pada unloading phloem, yakni sukrosa mengalir melalui plasmodesmata yang saling berhubungan, menurunkan gradien konsentrasi dari kompleks SECC ke tempat metabolisme di sink. Dan jalur apoplastik, yakni sukrosa mengalir tidak melalui plasmodesmata. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.